Oke, ini dia pembahasan soal SNBT 2025, bocoran soal PPU hari pertama. Jadi mungkin di antara kalian juga udah tahu ya 2025 itu di hari pertama banyak banget soal yang bocor, salah satunya PPU PBM dan literasi bahasa Indonesia, Matdas dan lain-lain. Oke, kita akan bahas PPU hari pertama. Oke, ini teks yang pertama. Pertanyaannya adalah kelompok kata dalam bacaan tersebut yang memiliki pola makna sama dengan bengkel mobil. Ingat, pola makna sama, bukan pola aja, tapi pola bentuk ini pola makna. Jadi sama makna-maknanya. Ini selalu ada di PPU. Jadi jelas, wajib kalian kuasai dan kalian harus bisa jawab betul. Oke, di-pause dulu. Silakan cek ini pembahasan yang kebuat gimana jawaban kalian betul atau salah. Karena dimintanya pola makna, kan di sini bengkel mobil ya. Bengkel mobil itu maknanya tempat. Nah, kita cari yang kedai, yang makna tempat juga di sini kedai kopi, tempat kita orang ngopi gitu ya. Bengkel mobil tempat orang benerin mobil gitu. Kalau yang lainnya nggak bermakna tempat. Jadi sekali lagi kalau makna lebih mudah dibandingkan pola. Karena kalau pola ketemu nih di UTBK pengecoh, otomatis kamu turunin lagi pakai cara yang lain. Karena mencari pola bentuk itu banyak. Bisa dari jenis kata, kata berimbuhannya gitu ya. Diterangkan menerangkan. Jadi sekali lagi untuk ini harus banyak berlatih. Lanjut lagi, masih teks 1. Pause dulu ya, fungsi kata penghubung serta dalam kalimat 2 adalah fokus ke kalimat 2 aja. Lihat kata sertanya, fungsinya apa. Ini juga masih mudah, cuman memang nggak di semua kode kalimatnya seperti ini. Tapi tentang konjungsi selalu ada, 1 atau 2 soal. Oke, ini pembahasan yang aku buat ya. Serta itu fungsinya adalah menambahkan sama kayak dan sama dengan selain itu. Kalau di intra kalimat atau di dalam kalimatnya dan serta, kalau antar kalimatnya selain itu, fungsinya sama, menambahkan informasi. Oke, lanjut lagi masih teks 1 nih. Cobain lagi ya, pause dulu. Hubungan kata kopi dan kata petani sama dengan hubungan kata emas dengan kata. Ini ngingetin kalian dengan ini gak sih tes psikotes padanan kata gitu ya. Sama bentuknya kalau perumpamaan. Silahkan kalian coba dan ini wajib jadi target betul sih. Ini dia pembahasan yang aku buat. Coba jawaban kalian betul gak? Di sini kopi sama petani. Jadi petani itu bekerjanya untuk mendapatkan kopi atau petani kopi. Di sini penambang karena yang didapat adalah emas. Ini masih mudah ya, bener gak? Lanjut, masih teks 1. Pause dulu ya, cobain lagi, semangat. Kelompok kata menyumbang devisa dalam kalimat 6 memiliki makna paling dekat dengan kelompok kata apa? Cari ya, kalimatnya 6. Fokus di kalimat 6 aja. Devisa pasti kalian sering dengar, mau anak IPS, anak IPA, anak bahasa, anak manapun pasti sering dengar kata devisa. Coba jawaban kalian gimana? Ini pembahasan yang aku buat. Maknanya menyediakan kontribusi. Nama lainnya menyumbang devisa bermakna memberikan kontribusi bagi negara. Jadi ini mah udah kalian tahu ya bahwa devisa itu kan pemasukan negara gitu dari jual beli, dari orang yang bekerja di luar negeri gitu kepada kas negara. Oke, lanjut lagi. Kita masuk ke teks 2 ya. Kata yang memiliki makna lebih luas dari kata remaja, ini juga di PPU selalu ada nih langganan, gak pernah gak ada. Dia minimal 1 keluar. Hipernim, hiponim ini namanya ya. Cobain. Ini mah udah harus betul ya. Coba jawaban kalian betul nggak? Perluasannya di sini adalah makna yang lebih luas dari remaja adalah manusia. Remaja ya. Perluasannya ya. Jadi di atasnya gitu loh. Kata yang melingkupi di bawahnya ada remaja, anak-anak, orang tua ya manusia gitu. Jangan masyarakat pengecoh. Masih teks 2, pause dulu, cobain. Kata kesulitan pada kalimat 1 dalam bacaan tersebut paling dekat maknanya dengan kata, kalian diminta mencari makna atau sinonim. Ini mah bisa deh. Cobain deh, betul gak? Maknanya masalah ya di sini. Kesulitannya karena berkaitan dengan masalah. Di kalimat 1 bilang gini. Sebuah studi terbaru mengungkapkan fakta mengejutkan bahwa kelelahan para remaja, katanya di sini, memiliki dampak yang lebih luas dari sekedar kesulitan berkonsentrasi saat belajar. Artinya kan kaitannya sama masalah. Masih teks 2, pause dulu, cobain dulu. Perumpamaan pada bacaan tersebut dapat ditemukan pada kata, dia minta kata perumpamaan, artinya yang maknanya kias, yang bukan sebenarnya. Contohnya kalau di kalimat ada, ayah mengecat meja hijau, meja hijaunya ya meja berwarna hijau. Beda dengan kakaknya pergi ke meja hijau untuk mendapatkan keadilan. Berarti kan pengadilan. Oke, coba jawaban kalian betul nggak nih? Jawabannya menggali. Karena di kalimat 6 menggalinya bukan semata-mata menggali tanah.
Meskipun banyak penelitian menyoroti kesulitan tidur pada remaja, studi ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan menggali lebih jauh dampak kelelahan terhadap perilaku remaja. Kan dampak perilaku tuh nggak bisa digali seolah-olah menggali tanah gitu kan. Jadi menggali di sini adalah mencari lebih jauh maknanya dan dia konotasi. Masih teks 2. Kalimat 7 dalam bacaan tersebut akan menjadi bermakna bila dilengkapi dengan kata-kata. Ini juga masih mudah deh. Pokoknya PPU mah kalian targetnya harus tinggi gitu ya. Ini pembahasan yang aku buat. Signifikan dan pentingnya. Hasilnya sangat signifikan dan menggarisbawahi pentingnya mengatasi kondisi kelelahan. Udah paling enak. Udah paling bagus. Lanjut, kita masuk ke teks 3 guys. Pindah. Bentuk pean nih, ini banyak yang kejebak. Aku lihat murid-murid aku juga sama kalau lagi TO atau latihan sering kejebaknya di makna pean, kean gitu ya. Bentuk pean pada kata perawatan dalam kalimat 2, baca dulu maknai, mempunyai makna yang sama dengan pean di kalimat yang mana? Maknai dulu tuh pean kalimat 2-nya maknanya apa? Tempatkah, proseskah, dan lain sebagainya. Oke, coba jawaban kalian sama nggak? Betul nggak nih? B. Ikan-ikan yang ditangkap para nelayan dijual di pelelangan ikan. Perawatan dan pelelangan sama-sama bermakna proses atau kegiatan. Mengecoh enggak? Karena menurut aku mengecoh sih. Karena mungkin seringnya pelelangan itu kalian maknainya dengan tempat gitu ya. Oke, gimana? Ada yang mau bertanya dulu? Yang tepat tuh jelas A ya, di pelabuhan. Yang C maknanya ini proses, D itu perumahan itu tempat, E itu pewayangan, hal berkaitan dengan wayang. Oke, tapi bentar, kayaknya aku pengen lihat lagi ya bentar antara B sama C. Kita baca kalimat 2-nya ya. AI juga menjadi sahabat terbaik dalam perawatan kulit. AI juga menjadi sahabat terbaik dalam perawatan kulit. Perawatan di sini maknanya adalah betul ya, proses atau kegiatan. Proses pelelangan pembelian. Oke, kayaknya aku ralat ya guys untuk 9 ini lebih tepatnya di C. Karena lebih spesifik. Lagi azan. C itu pembenihan, maknanya proses. Jadi kelihatan banget ya, B itu diawali kata depan di. Jadi udah pasti pelelangannya bermakna tempat. Sorry ya, jadi kita ralat nomor 9 ini. Yang lebih tepatnya C ya, pembenihan. Karena maknanya benar-benar proses, maknanya kegiatan, sama dengan kata perawatan yang maknanya proses gitu ya. Jadi sekali lagi B aku ralat, yang betulnya yang C ya. Oke, lanjut lagi. Masih teks 3, kelompok kata yang berpasangan tetap dalam bacaan tersebut adalah menurut kalian yang mana? Cobain dulu. Nah, ini juga langganan di PPU mah udah pasti ada kata berpasangan tetap. Ingat ya, kunci kata berpasangan tetap, teks itu sangat berpengaruh. Lihat teksnya lagi ngomongin apa, kata apa yang maknanya satu dan nggak bisa disisipin gitu kan, kuncinya nggak bisa disisipin hal lain dan dia nggak bisa dibolak-balik posisi, itu kata berpasangan tetap. Coba jawaban kalian betul nggak? Harus betul sih kalau ini. B ya, kecerdasan buatan atau AI. Nggak bisa buatan kecerdasan, nggak bisa kecerdasan yang dibuat, nggak bisa. Mereka tuh udah, kalau di bahasa Inggris mah idiom mungkin ya, hampir sama. Jadi pasangannya udah tetap gitu. Oke, lanjut lagi. Masih teks 3. Sesuai dengan konteks dalam bacaan tersebut, kata cerdas memiliki makna yang berlawanan dengan kata, ini gampang banget ya, wajib betul. Jawabannya manual. Sorry, maksudnya kalau kalian baca aku yakin bisa ya, nggak langsung jawab gitu, harus cek dulu teksnya karena konteksnya banyak. Oke, lanjut lagi, teks 3. Kata dalam bacaan tersebut yang mengacu pada makna yang sebenarnya. Wah, ini mudah sih. Denotasi konotasi mah udah wajib kamu pegang, kamu betul konsentrasi baca kalimatnya. Coba jawaban kalian betul apa enggak? Jawabannya C, perawatan. Karena kan mintanya makna sebenarnya ya, aku baca ya kalimat 4-nya. Melalui teknologi cerdas dalam pemrosesan data, AI mampu menganalisis kondisi kulit secara real atau real time, mengidentifikasi masalah kulit secara spesifik dan memberikan rekomendasi perawatan yang disesuaikan dengan tipe kulit setiap individu. Perawatan di sini beneran perawatan gitu maknanya. A, sahabat. Di kalimat 2 udah jelas, kan gak mungkin ya jadi sahabat yang sahabat temen gitu kan, enggak, karena dia kan teknologi. Jadi dia konotasi. B, revolusi. Revolusi yang dimaksud di sini di kalimat 3 itu ya bukan semata-mata perubahan seperti itu gitu kan, bukan kecantikan yang berubah jadi cantiknya gimana gitu, bukan.
Tapi caranya, di D kalimat 5 dunia, ini udah jelas, dunia kecantikan. Kan ini mewakili hal-hal yang berkaitan dengan kecantikan atau ilmunya. Membangun apalagi ya di 6 itu. Dengan demikian tren AI tidak hanya mengubah cara pembuatan dan penjualan produk kecantikan, tapi juga membangun interaksi. Jadi membangun tuh maknanya kan ada membangun bangunan, membangun apa gitu. Nah, maknanya jadi konotasi. Itu yang dimaksud dengan konotasi dan denotasi ya. Jadi dibaca baik-baik kalimatnya. Lanjut lagi, kita masuk ke teks selanjutnya, teks 4. Kata yang tepat di awal paragraf 2 untuk menghubungkan kedua paragraf pada bacaan tersebut adalah kuncinya konjungsi. Pahami dulu paragraf 1 kalimat terakhir, awal kalimat di paragraf keduanya supaya tahu hubungan mereka tuh cocoknya apa. Coba ya, jawaban kalian gimana nih? Jawabannya berkaitan dengan hal tersebut gitu ya. Kenapa enggak A? A itu kan bertolak belakang, sedangkan di sini kan masih nyambung. B lebih jauh lagi berarti kaitan kegiatan yang dilakukan di atas hubungannya kaitan yang di bawah tuh hampir sama. Padahal enggak. C oleh karena itu sebab akibat enggak. D berbeda dengan hal di atas enggak nyambung dong, berarti apa yang dilakukan Galileo Galilei enggak nyambung sama hal yang di atas, padahal nyambung. Jadi berkaitan dengan hal tersebut. Oke, lanjut lagi ya. Teks 4. Ungkapan hambatan udaranya sangat besar pada awan pada kalimat 9 dapat disempurnakan menjadi hati-hati ya kalau pertanyaan seperti ini. Pause dulu, cobain dulu. Nah, ini pembahasan yang aku buat. Struktur kalimatnya tuh paling efektif yang A, awan mendapat hambatan udara yang sangat besar. Kenapa B, C, D, E salah? Kan dimintanya dia disempurnakan. Otomatis jadi efektif, lugas, jelas. Kalimatnya kan karena tersebar di area luas, hambatan udaranya sangat besar pada awan. Itu kan ambigu. Kita mikir dulu gitu maknanya. B, udara yang sangat besar menghambat awan. Ini lebih nggak masuk akal gitu ya. C, besarnya udara mendapat hambatan dari awan. Ini udah lebih makin kias nih gitu kan. D, dari awan udara. Udah nggak nyambung. E, yang sangat besar adalah hambatan udara. Dia malah memperluas kalimatnya. Oke, jadi sekali lagi jawabannya di A. Awan, jelas siapa subjeknya, mendapat hambatan udara yang sangat besar gitu. Oke, terakhir, 15. Frasa melayang bebas, mengapung tinggi dan perlawatan dapat diperbaiki menjadi, ini mah kelihatan banget deh. Kalau rincian, inget ya, mau di PPU, PBM, Literasi Bahasa Indonesia, kalau rincian harus paralel. Kata dasar semua, imbuhan semua, imbuhannya harus sama. Di sini imbuhannya kan ada yang beda tuh. Maka jawabannya D gitu ya. Karena kan mau semua. Ini wajib betul ya kalian, aku yakin kalian bisa deh, asal hati-hati aja. Oke semuanya, sampai ketemu lagi di pembahasan selanjutnya. Silakan kalian tulis di kolom komentar kalau kalian kenapa sih? Lanjutkan 20 soal. Lucu banget deh, aku sampai lupa. Oke, 16 dulu ya. Kalimat yang tidak logis artinya nggak masuk akal. Ini juga syarat kalimat efektif. Pause dulu, cobain dulu. Oke, ini dia pembahasannya. Nih, kalimat 7 tuh kalimatnya gini. Gaya gravitasi yang mendorong benda ke bawah dan memaksanya jatuh ke permukaan bumi. Sebetulnya kesalahannya banyak loh kalau kalian perhatikan. Kan kalau kalimat logis itu masuk akal. Secara predikat, kata kerjanya dilakukan oleh manusia. Sedangkan di sini kan subjeknya benda mati, gaya gravitasi, kata benda. Dia harus melakukan mendorong dan memaksa. Dua kata kerja yang dilakukan oleh manusia. Itu salah yang pertama. Yang kedua, dia tuh nggak lengkap, dia nggak punya predikat, karena kalimat efektif itu harus ada predikatnya. Nih agak nggak nyambung sebetulnya, tapi di UTBK sering terjadi kayak gini. Dimintanya kalimat logis, tapi kalian harus berpikir ke syarat kalimat efektif yang lain, dan biasanya kayak gini. Aku sering nemuin kode 2024, 2023 ke sana yang aku dapet. Ya gini, dimintanya nggak logisnya kan aku mikirnya sesuatu yang kayak barusan. Predikatnya dilakukan oleh kata benda mati. Tapi ternyata bukan yang itu, lebih menyoroti mengenai dia punya subjek atau predikat enggaknya. Oke, lanjut ya. Kita lanjut ke teks 5. Kalimat rumah mungil tempat ibu pernah tinggal bersama adik perempuannya itu milik negara. Memiliki pola kalimat yang sama dengan kalimat ini juga selalu ada. Pola kalimatnya 2 tahun berturut-turut dia selalu ada, minimal 1-2 soal. Jadi kalian harus pahami subjek, predikat, objek tuh yang kayak gimana.
Kalau butuh penjelasan yang lebih lanjut, tulis di kolom komentar. Aku senang banget kalau kalian ada yang mau. Ini pembahasan yang aku buat ya. Pola di soalnya dulu deh. Kan rumah mungil tempat ibu pernah tinggal bersama adik perempuannya itu subjek ya. Milik itu predikat, negara itu pelengkap. Kenapa negara pelengkap? Milik itu nggak bisa difasifkan jadi dilik, nggak bisa. Maka setelah predikat milik itu pelengkap. Jadi SPPL. Cari yang SPPL nih, ada di 3, aku tandain ya di soal di teksnya. Hal tersebut subjek membuat predikat, vegetasi sulit membuat bertahan hidup pelengkap. Karena nggak bisa dipasifkan jadi nggak nyambung karena subjeknya bukan sesuatu yang bisa menggantikan posisi objek. Kalau kalian mau aku jelasin boleh ya 1478-nya di kolom komentar tulis aja. Kita masuk ke nomor menjelang 2 nomor terakhir nih. Tujuan penggunaan kata dapat pada kalimat 4 adalah, wah ini wajib betul. Pause dulu, cobain dulu. Ini penjelasannya. Tujuan penggunaan kata dapat pada kalimat 4 adalah memungkinkan, bukan kewajiban ya. Karena kalimatnya bilang gini, kekurangan air bahkan dapat menghambat pertumbuhan akar, katanya gitu. Bukan sesuatu yang wajib gitu ya. Oke, kalimat. Soal nomor 19, pandangan penulis. Nah ini pandangan penulis di PPU ada, kadang di LB Indo juga ada. Tapi nggak selalu gitu ya. Pandangan penulis terhadap penanaman lahan kering adalah pakai teknik skimming, baca cepat, kursornya jalanin kalau kalian pakai laptop atau komputer. Kalau kalian pakai handphone ngelihat video aku ini, boleh tangannya gerak, mata kalian ngikutin gerakan tangan kalian yang cepat. Jadi bacanya cepat, namanya skimming. Baru kerasa setelah kamu baca, penulis ini berpihaknya ke siapa dan kenapa, apa yang dirasakan penulis. Oke, ini pembahasannya. Dia cukup khawatir. Apatis enggak, apatis tuh nggak peduli. C, menentang nggak ada yang dia tentang. D, pesimis enggak, karena dia memberikan tawaran solusi. Tidak berpihak, enggak lah, karena dia melihat hal buruk dari itu apa, jadi dia ngasih solusi. Nomor terakhir, ini selalu ada bahasa Panda PPU, pasti ada ya, ini satu soal. Kuncinya adalah temukan yang sama gitu ya buat jadi patokan. Coba jawaban kalian betul gak? Jangan terkecoh, jawabannya B. Ya, oke, ini polanya kayak gini. Cobain aja sering berlatih, aku yakin bisa deh ya. Oke semuanya, kalau kecepatan komen ya. Makasih udah nontonin, jangan lupa kasih masukan di kolom komentar. Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya, bye-bye.